Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, perkenalkan saya Taskia Zunaila, Prodi Studi Agama kelas P3, akan menyampaikan presentasi dan menguraikan materi pertemuan 7, yakni Study Religion Using Cultural Approach, yaitu mempelajari agama dengan pendekatan budaya. Oke, jadi sebelum kita membahas lebih lanjut mengenai pendekatan budaya dalam studi Islam, kita harus mengetahui apa itu budaya atau kebudayaan itu sendiri. Oke, dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia, kebudayaan diartikan sebagai hasil kegiatan atau penciptaan batin, akal budi, seperti kepercayaan, kesenian, dan adat istiadat. Dan berarti pula adalah sebuah kegiatan manusia dari akal dan bentuk sebagainya untuk menciptakan sesuatu yang termasuk dari hasil kebudayaan itu sendiri. Kemudian, kebudayaan itu juga diartikan sebagai hasil karya cipta, pengolahan, dan pengarahan manusia terhadap alam dan kekuatan jiwanya. Sehingga di mana kebiasaan atau adat istiadat atau yang dibudidayakan ini adalah sebuah dari akal pikiran manusia. Seperti itu. Kemudian, budaya atau kebudayaan ini jika dipersingkat yaitu keseluruhan sistem, gagasan, tindakan, dan hasil karya manusia untuk memenuhi kehidupannya dengan cara belajar dan semuanya tersusun rapi dalam kehidupan masyarakat yang terdapat pengetahuan, kepercayaan, seni, dan moral, adat istiadat, dan sebagainya itu. Selanjutnya, mengapa koherensi atau sinkronisasi dari budaya dengan keagamaan itu sendiri. Namun teman-teman perlu diketahui dan perlu ditekankan, agama dan budaya ini adalah suatu hal yang berbeda, tidak bisa disamarupakan. Nah, seperti halnya budaya dan agama itu memiliki sifat yang berbeda. Agama sendiri memiliki sifat yang ketergantungan dan kepasrahan. Namun, budaya itu memiliki sifat dasar kemandirian dan keaktifan dari masyarakat tersebut. Oke. Setelah itu, kita masuk pada tahap perkembangan agama dan kehidupan budaya manusia. Agama dan kehidupan budaya pada tahap teologis manusia itu selalu berusaha untuk mencari dan menemukan sebab dan tujuan akhir segala sesuatu yang ada. Nah, dan bagaimana yang dirasakan oleh manusia sebagai kekuatan makhluk yang mutlak, yang menguasai, menentukan, dan juga mengatur kehidupan manusia dari seluruh aspek kehidupan. Kemudian, agama dan kehidupan budaya pada tahap metafisik ditandai oleh berkembangnya akal pikiran manusia yang selalu berusaha untuk mencari dan menemukan hakikat dari segala sesuatu yang ada tersebut. Kemudian, agama dan kehidupan budaya manusia pada tahap positif. Nah, di sini merasa lebih dekat dengan hal-hal atau gejala-gejala yang dapat diterangkan dan diteliti melalui pengamatan di atas hukum-hukum yang deskriptif, dan tidak lagi dipengaruhi oleh kekuatan atau pengertian metafisik dan tidak bisa dibuktikan secara ini. Baik, selanjutnya teman-teman, mempelajari agama melalui pendekatan budaya itu adalah suatu hal yang sangat berharga untuk memahami interaksi yang kompleks antara pendekatan keyakinan, praktik, dan konteks budaya itu dari yang selama ini kita pelajari, yang selama ini kita ketahui, dan akan lebih dari itu. Mengapa? Karena pendekatan budaya itu menyoroti bagaimana agama terjalin dengan berbagai aspek kehidupan. Jadi tidak hanya sekedar di situ-situ saja, melainkan juga termasuk sejarah, bahasa, seni, dan juga norma sosial dan identitas itu sendiri. Oke, di sini pemahaman mempelajari agama menggunakan pendekatan budaya, salah satunya untuk pemahaman konseptual. Jadi, pendekatan budaya membantu menempatkan keyakinan dan praktik keagamaan dalam konteks sejarah, sosial, dan kebudayaan itu sendiri. Pemahaman ini penting untuk menafsirkan makna dan fenomena dari berbagai aspek kehidupan. Seperti itu. Oke, kemudian yang kedua teman-teman, keanekaragaman budaya. Kebudayaan sendiri itu yang berbeda, membentuk cara dari tradisi keagamaan, diungkapkan, ditafsirkan, dan dipraktikkan pula dengan cara yang berbeda. Jadi ketika kita sudah membentuk suatu kebudayaan atau suatu praktik keagamaan, ritual di suatu daerah atau suatu komunitas, itu akan berbeda pula ketika kita menerapkannya di daerah lain atau ketika kita membawanya ke daerah yang berbeda dengan keanekaragaman budaya yang berbeda pula, seperti itu.
Kemudian yang ketiga, simbolisme dan makna. Agama seringkali menggunakan simbolisme, ritual, dan seni untuk menyampaikan makna yang lebih dalam. Nah, analisis budaya yang seperti ini memungkinkan peneliti untuk memecahkan kode simbol-simbol dan memahami bagaimana simbol-simbol tersebut dibuat, dipakai, dan juga digunakan untuk menyampaikan pesan-pesan agama dan budaya. Jadi agama di sini tuh seringkali menjadi simbolisme dari ritual dan seni. Jadi tidak hanya sebagai kepercayaan saja, tapi agama di sini melalui pendekatan budaya juga dipercaya sebagai untuk menyampaikan makna-makna yang lebih dalam, seperti simbol-simbol yang kita sudah temukan, kemudian peneliti-peneliti susah untuk mengungkapkannya. Nah, di sini kita bisa menemukan titik terangnya. Selanjutnya yang keempat, yakni ekspresi budaya. Nah, pendekatan budaya mengeksplorasi bagaimana keyakinan agama mempengaruhi berbagai bentuk ekspresi dari budaya itu sendiri, termasuk seni, sastra, musik, tari, arsitektur, dan juga festival. Jadi di mana budaya itu ikut menyesuaikan di mana agama itu berada. Jadi bukan agamanya menyesuaikan budaya yang ada, namun budaya yang menyesuaikan di mana agama itu berada. Jadi ketika kita seperti halnya seorang muslim ketika ada suatu budaya di daerahnya, budaya yang kurang baik dan tidak cocok dengan ajaran-ajaran yang diajarkan sebagai seorang muslim. Seperti halnya ketika ada perayaan atau festival yang untuk meminum minuman keras. Nah, seperti itu. Hal seperti itu tidak dianjurkan dalam agama kita, bukan? Nah, seperti itu. Kemudian yang kelima, pembentukan identitas. Agama memainkan peran penting dalam membentuk identitas individu dan kolektif. Nah, mengapa demikian? Karena pendekatan budaya yang ini mengungkapkan bagaimana afiliasi keagamaan berkontribusi terhadap identitas budaya, etnis, dan juga sosial. Jadi, budaya dan agama ini tidak untuk membentuk individu yang kolektif saja, akan tetapi juga menjadi afiliasi keagamaan dalam pembentukan identitas budaya, etnis, dan sosial, seperti itu. Jadi tidak hanya berlaku pada suatu individu saja, namun juga pada orang-orang dan sekitarnya, seperti itu. Oke, selanjutnya bahasa dan komunikasi. Analisis budaya mempertimbangkan juga bahasa dan metode komunikasi yang digunakan untuk mengekspresikan gagasan keagamaan. Jadi, menerjemahkan teks dan konsep agama dari satu bahasa ke bahasa lain itu juga sangat mempengaruhi penafsiran yang disampaikan atau yang dituliskan dari bahasa dan komunikasi yang diatur dalam agama itu sendiri. Contohnya saja, ketika kita menulis kitab suci Al-Quran, kita contohkan pada Al-Quran ya. Mengapa demikian? Karena Al-Quran sendiri proses penafsirannya cukup rumit. Jadi meskipun diterjemahkan di berbagai bahasa, tetap memperhatikan konsep bahasa di lingkungan tersebut dan bagaimana caranya agar penafsiran tersebut sampai pada masyarakat dan dapat dimengerti. Oke, selanjutnya transformasi budaya. Agama juga dapat mempengaruhi pergeseran dan transformasi dari budaya itu sendiri. Jadi mempelajari agama dari perspektif budaya membantu peneliti untuk menelusuri dampak keyakinan agama terhadap norma, nilai, dan praktik dari budaya itu sendiri. Oke, kemudian yang kesembilan, ritual dan tradisi. Nah, pendekatan budaya menekankan peran ritual dan tradisi dalam praktik keagamaan. Jadi, ketika kita mempraktikkan suatu agama, kita terjun dalam sebuah praktik agama, ritual yang ditekankan, yang diperhatikan dalam pendekatan budaya itu pada tradisi-tradisi yang sudah ada dalam proses keagamaan tersebut. Jadi mereka mengkaji bersama bagaimana ritual mencerminkan nilai-nilai budaya, menciptakan pengalaman bersama dan membangun rasa dari kesinambungan itu sendiri. Kemudian yang ke-10, batasan budaya. Nah, keyakinan dan praktik agama juga dapat mendefinisikan dan mengaburkan batas budaya itu sendiri. Nah, agama juga dapat mengeksplorasi bagaimana agama berinteraksi dengan faktor budaya lain dan mempengaruhi hubungan antar budaya.
Selanjutnya yang ke-12 yaitu konflik budaya dan sinkretisme. Nah, perspektif budaya yang kali ini menyoroti pada bagian konflik dan sinkretisme, di mana ketika tradisi agama yang berbeda itu bertemu di satu tempat, dijadikan satu di satu tempat, sehingga tidak dapat terelakkan akan terjadinya ekspresi yang berbeda, pertukaran pendapat, pertukaran pemikiran, hingga pertukaran budaya yang berbeda-beda pula di dalamnya. Nah, hal-hal yang demikianlah tidak bisa kita elakkan dari sebuah konflik dari agama dan budaya yang berbeda itu sendiri. Kemudian selanjutnya, ke-13, perkembangan sejarah. Nah, pendekatan budaya memungkinkan peneliti untuk menelusuri kembali perkembangan sejarah tradisi keagamaan dan adaptasinya terhadap perubahan konteks budaya dari waktu ke waktu. Jadi agama sendiri itu juga merupakan sebuah pengaruh dari berbedanya budaya dari waktu ke waktu, dari zaman dahulu hingga sekarang. Bagaimana budaya itu berkembang pada masyarakat, bagaimana budaya itu datang dan mempengaruhi proses berkembangnya agama itu sendiri di sebuah masyarakat yang berbeda-beda pula dan beragam. Kemudian yang ke-14, dinamika komunitas. Nah, yang terakhir ini merupakan analisa budaya yang mengeksplorasi bagaimana komunitas keagamaan dibentuk, dipelihara, dan dibentuk pula oleh faktor-faktor budaya. Nah, hal ini mengungkapkan bagaimana praktik budaya menumbuhkan kohesi sosial dalam kelompok agama. Jadi tidak dapat kita pungkiri juga teman-teman bahwa budaya dalam agama itu membawa konteks sosial, kohesi sosial yang mengharuskan agama dan budaya itu menyesuaikan bagaimana kondisi masyarakat atau kondisi sosial yang berada pada saat mereka menuangkan atau menyelaraskan agama dan budaya itu sendiri. Seperti itu. Jadi teman-teman, dari sini dapat kita tarik kesimpulan bahwa dalam pendekatan budaya dalam agama dilakukan dengan bersikap terbuka, akomodatif, tetapi juga selektif. Nah, kecenderungan agama Islam yang tergolong dalam agama Samawi menjadi pengukuran tersendiri dengan tahap Islamisasi budaya dengan memperhatikan nilai-nilai budaya yang tertanam dalam kehidupan sosial kita sebagai masyarakat yang tinggal di negara Indonesia. Demikian review materi dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.